Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ketiga aku kali ini aku akan membahas tentang pendekatan struktural dalam cerpen Kenang-kenangan Seorang Wanita Pemalu karya W.S. Rendra. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan apa sih itu pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah sebuah pendekatan yang hanya mengkaji sebuah karya sastra berdasarkan teks dari dalam karya sastra itu sendiri. Nah, artinya di sini fokus pengkajian terpusat kepada teks dari dalam sebuah karya sastra. Biasanya pada karya sastra terdapat dua unsur, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Lalu, apa sih perbedaan antara kedua unsur ini? Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam sebuah teks dan menjadi unsur pembangun munculnya sebuah karya sastra. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar karya sastra. Biasanya unsur ini berkaitan dengan diri pengarang. Nah, dari perbedaan yang ada, jelas di sini kita hanya membahas tentang unsur intrinsiknya saja, karena unsur intrinsik berkaitan dengan pendekatan struktural. Nah, di sini kita akan mengkaji pendekatan struktural dari cerpen karya W.S. Rendra yang berjudul Kenang-kenangan Seorang Wanita Pemalu berdasarkan unsur intrinsik dalam teks cerpennya. Yang pertama, ada tema. Tema merupakan ide pokok sebuah cerita, dan tema termasuk unsur intrinsik dalam karya sastra. Dalam cerpen ini, tema yang diangkat adalah percintaan yang agak tragis karena menceritakan kasih tak sampai antara Ahmad Karnaen dengan wanita yang tidak disebutkan namanya. Mereka saling mencintai, namun kenyataan membuat jalan takdir mereka berbeda. Yang kedua, ada tokoh. Tokoh juga merupakan unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra. Tokoh merupakan pemeran atau pelaku dalam sebuah cerita. Di sini ada 4 tokoh, yakni yang pertama, Ahmad Karnaen. Lalu yang kedua, ada gadis yang tidak disebutkan namanya. Yang ketiga, ada Endang. Yang keempat, ada Tuti. Lalu unsur intrinsik ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah perwatakan dari tokoh-tokoh yang ada. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu watak dari tokoh-tokoh yang ada, dimulai dari gadis yang tidak disebutkan namanya. Watak gadis ini tentu saja pemalu. Hal itu terbukti pada saat Ahmad Karnaen menyatakan cinta, ia malah masuk ke dalam rumahnya dan tidak berani membalas cinta Ahmad Karnaen. Bukan karena tidak suka kepada Ahmad Karnaen, namun ia malu untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Lalu, tokoh ini juga merupakan tokoh yang setia. Hal itu tergambar pada saat ia bercerita bahwa kini usianya sudah 53 tahun, namun ia tetap setia kepada cintanya yakni Ahmad Karnaen, meskipun ia tahu bahwa Ahmad Karnaen telah lama dikandung oleh Bumi. Lalu yang kedua, Ahmad Karnaen merupakan pemuda bebas yang penuh kegembiraan, murah tersenyum, pandai melucu, pandai menulis, pandai membaca saja, berani dalam mengungkapkan rasa cintanya. Lalu ada Endang. Endang merupakan tokoh figuran yang menyukai Ahmad Karnaen, dan Karnaen sempat membonceng Endang. Lalu yang keempat ada Tuti, sahabat dari gadis yang tidak disebutkan namanya. Ia memiliki watak yang tidak bisa menjaga rahasia karena ia membocorkan curhatan dari gadis yang tidak disebutkan namanya kepada Ahmad Karnaen. Nah, unsur intrinsik keempat adalah alur. Alur merupakan jalan cerita. Di sini, alur yang digunakan ialah alur mundur, karena gadis yang tidak disebutkan namanya itu menceritakan kisah cintanya yang tragis di masa lalu bersama Ahmad Karnaen.
Unsur intrinsik kelima ialah latar. Latar terbagi atas 3, yakni latar tempat, latar waktu, latar suasana. Di sini kita akan mengkajinya satu persatu, dimulai dari latar tempat. Tempat kejadian dalam cerpen ini yakni kota Klaten. Hal itu tergambar pada saat Ahmad Karnaen berkata, "Aku akan meninggalkan Klaten." Lalu yang kedua ada tempat tamasya. Tempat tamasya adalah tempat di mana sang gadis tahu bahwa Ahmad Karnaen menyukai dirinya dari dolan-dolan yang disebutkan oleh temannya. Lalu yang ketiga ada pohon kemuning. Pohon kemuning merupakan saksi bisu cinta mereka tumbuh, di mana pada saat itu Ahmad Karnaen menyatakan perasaan cintanya kepada gadis yang tidak disebutkan namanya di bawah pohon kemuning. Lalu ada rumah sebagai tempat gadis itu tinggal. Lalu ada sekolah, di sana terdapat interaksi antara Karnaen dengan gadis yang tidak disebutkan namanya, interaksi dari gadis kepada teman-temannya, interaksi antara gadis dengan Tuti. Lalu ada latar waktu. Latar waktu terbagi atas latar waktu pagi yang terjadi di sekolahan, latar waktu sore pada saat Karnaen menyatakan cinta, latar waktu malam, waktu di mana gadis memikirkan Ahmad Karnaen di setiap malamnya. Lalu latar suasana. Latar suasana dalam cerpen ini tentu saja romantis, terutama pada saat Ahmad Karnaen menyatakan rasa cintanya kepada gadis yang tidak disebutkan namanya. Selain itu, latar suasananya juga merupakan suasana yang sedih, karena pada saat itu Ahmad Karnaen pergi meninggalkan sang gadis ke Jakarta dan masuk ke dalam Heiho, lalu terdengar kabar bahwa Ahmad Karnaen sudah meninggal dunia di Burma. Dan hal itu tentu saja membuat sang gadis teramat sedih. Lalu unsur intrinsik keenam ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang pertama, karena tergambar dari setiap tulisannya yang menyebutkan akuan yakni saya, yang digunakan oleh gadis yang tidak disebutkan namanya. Lalu yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas dari penulis ketika sedang menyampaikan karya yang ditulisnya, seperti pemakaian majas dan diksi. Ada beberapa gaya bahasa yang digunakan. Yang pertama, perumpamaan. Dalam cerpen disebutkan, ia serupa api yang indah di dalam gelap malam yang sepi. Lalu ada metafora. Dalam cerpen disebutkan, meskipun saya sadar bahwa ia tidak bisa lagi membacanya karena telah lama dikandung oleh bumi. Yang ketiga, ada personifikasi. Langit biru seperti sutra Tiongkok, sebutnya di dalam cerpen. Lalu yang keempat, ada alerogi. Dalam cerpen disebutkan, saya merasa seolah-olah ada sebuah pisau belati yang tertancap di dada saya. Yang terakhir, unsur intrinsik amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam cerpen. Nah, amanat dalam cerpen ini yang pertama ialah jika kamu mencintai seseorang, katakanlah, jangan berpura-pura seperti tidak ada perasaan sebelum kamu terlambat dan kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai untuk selama-lamanya. Yang kedua, jika kamu mencintai seseorang, cintailah orang itu dengan tulus dan setia. Yang ketiga, cinta yang tulus dan kesetiaan akan abadi, tidak akan pernah menjadi antik apalagi punah ditelan zaman. Nah, itu dia pengkajian tentang pendekatan struktural dalam cerpen Kenang-kenangan Seorang Wanita Pemalu. Sekian dari aku, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.